Di tepi Danau Batur, saat kabut pagi masih memeluk permukaan air, ada sebuah desa kuno yang menantang cara kita memahami kehidupan dan kematian. Ini bukan sekadar destinasi, tapi sebuah perjalanan ke dalam filosofi yang berbeda. Desa Trunyan, sebuah komunitas Bali Aga yang tersembunyi, adalah penjaga peradaban Pro-Majapahit yang bertahan berabad-abad lamanya, dilindungi oleh isolasi geografis dan kekuatan adat yang kokoh. Di sini, kehidupan terasa berbeda. Tidak seperti Bali pada umumnya, masyarakat Trunyan hidup tanpa sistem kasta. Mereka membangun sebuah tatanan sosial yang egaliter, di mana rasa hormat didasarkan pada senioritas adat, bukan garis keturunan. Ini adalah potret masyarakat komunal yang harmonis, tempat yang tua dan yang muda berbagi ruang dan cerita. Sejarah mereka pun tercatat dalam prasasti logam kuno yang ditemukan di area ini. Tulisan beraksara Bali kuno itu menjadi bukti bahwa Trunyan sudah memiliki struktur pemerintahan dan pusat keagamaan sendiri sejak abad ke-9 Masehi. Jauh sebelum karajan-karajan besar mendominasi Nusantara, akar budaya mereka terikat pada sebuah legenda. Alkisah, 4 bersaudara dari kerajaan lain melakukan perjalanan jauh, mengikuti aroma wangi misterius yang menguar dari seberang danau. Mereka mencari sumber wewangian suci itu, yang kelak akan menjadi pusat dari seluruh alam pikiran mereka tentang kehidupan dan kematian. Sumber aroma itu adalah sebatang pohon raksasa yang gagah, bernama Taru Menyan. Taru berarti pohon, dan Menyan berarti wangi. Pohon inilah yang menjadi jantung kosmologi Trunyan, sebuah tempat di mana alam bisa mengurai jasad manusia dengan cara yang paling alami, tanpa bau tak sedap dan tanpa perlu dibakar. Inilah yang membuat Trunyan begitu unik. Tradisi pemakaman mereka, yang disebut mepasah, tidak melibatkan kremasi atau penguburan di dalam tanah. Sebaliknya, jenazah dibaringkan begitu saja di udara terbuka, hanya dilindungi oleh pagar bambu sederhana. Bagi mereka, kematian bukanlah sesuatu yang harus dimusnahkan dengan api atau disembunyikan di bawah tanah. Kematian adalah sebuah proses alami, sebuah transisi kembali ke alam. Lalu, bagaimana bisa jenazah yang diletakkan di ruang terbuka tidak menimbulkan bau busuk? Jawabannya ada pada kekuatan pohon Taru Menyan. Aroma khas yang dikeluarkan pohon ini, ditambah sirkulasi udara yang baik di sekitar area pemakaman, secara ajaib mampu menetralkan bau dekomposisi. Proses penguraian berjalan hening dan damai. Setelah daging terurai sempurna, tulang belulang yang tersisa tidak dibuang. Tengkorak-tengkorak leluhur dikumpulkan dan disusun dengan rapi di atas altar batu. Pemandangan ini mungkin terdengar menyeramkan bagi sebagian orang, tetapi bagi masyarakat Trunyan, ini adalah simbol keterbukaan. Sebuah pengingat akan hubungan yang tak terputus antara yang masih hidup, para leluhur, dan alam semesta itu sendiri. Namun, tidak semua orang bisa dimakamkan dengan cara ini. Ada 3 area pemakaman berbeda yang disebut Sema. Sema Wayah adalah untuk mereka yang meninggal secara wajar dan sudah menikah. Sema Muda untuk anak-anak dan mereka yang belum menikah. Dan Sema Bantas untuk mereka yang meninggal karena kecelakaan atau bunuh diri. Pembagian ini mencerminkan keyakinan mereka tentang keseimbangan kosmologis. Pusat spiritual desa ini adalah Pura Pancering Jagat. Disinilah berdiri sebuah arca megalitik setinggi hampir 4 meter bernama Ratu Gede Pancering Jagat atau Datonta, yang dipercaya sebagai pelindung dan penjaga harmoni desa. Kepercayaan purba ini juga diekspresikan melalui ritual barong brutu. Para penari mengenakan kostum yang terbuat dari daun pisang kering, bergerak secara ritualistik, merepresentasikan hubungan sakral antara manusia, alam, dan roh leluhur yang terus hidup dalam denyut nadi budaya Bali Aga. Bahkan pembagian peran dalam ritual pun memiliki makna mendalam, berfungsi untuk menjaga keseimbangan energi feminin dan maskulin, bukan sebagai bentuk diskriminasi. Kini, seiring berjalannya waktu, pariwisata mulai datang membawa tantangan baru. Namun, masyarakat Trunyan terus berupaya menjaga kesakralan tradisi mereka di tengah arus modernitas. Saat senja kembali turun di Danau Batur, memantulkan cahaya keemasan di permukaan air yang tenang, Trunyan meninggalkan sebuah pesan mendalam, bahwa kematian bukanlah akhir yang menakutkan, melainkan sebuah proses pulang yang damai, kembali menyatu dengan alam semesta. Sebuah pelajaran tentang penerimaan dan keharmonisan dari salah satu peradaban tertua di Bali. Terima kasih sudah menyimak cerita dari Trunyan. Jika kamu suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.